你们是谁？来他！飞的心态吧！绝天剑！就能让他锻炼。小红，你是绝天剑灵。小红。 Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Beichen. Dan tak berlama-lama langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan dengan memperlihatkan Xiao Hong yang menyarankan agar mereka bisa segera pergi karena tidak bagus untuk mengorbankan diri hanya demi harta aja. Tapi Hetian dan juga teman-temannya memang diutus untuk mengalahkan Raja Abadi. Wang Luoli penasaran seberapa banyak yang Xiao Hong ketahui tentang Raja Abadi ini. Hanya saja dia itu tidak membicarakan hal itu lagi karena setelah menemukan junior mereka maka dia menyarankan mereka untuk segera pergi. Di sana Luoli juga terus meneriaki nama Chang Sheng namun ia tidak kunjung menemukan apapun hingga Xiao Hong pun dikejutkan dengan kedatangannya. Hetian dan Luoli menjadi panik karena menduga ia telah tewas. Chang Sheng meminta maaf karena sebelumnya ia telah berteleportasi ke dalam kolam tersebut tapi dia menyadari kalau energi di dalam kolam itu sangatlah kuat. Di sana Hetian kembali dikejutkan kepada Chu Shang Sheng yang tiba-tiba aja sakit di bagian perutnya. Xiao Hong meminta mereka untuk tidak perlu khawatir karena itu adalah efek terlalu lama berendam di dalam kolam pedang. Kepanikan itu terhenti dengan cepat dan kondisinya baik-baik aja. Xiao Hong tidak menyangka dengan yang terjadi karena seharusnya Chang Sheng meledak akibat menyerap energi spiritual berlebihan. Tapi secara tiba-tiba aja Chang Sheng menyerang Xiao Hong dan mengatakan kalau gadis ini tidak bisa menyembunyikan identitasnya. Untung saja Hetian dan juga Wang Luoli segera menenangkannya karena dia telah salah paham. Tapi Chang Sheng meyakinkan mereka kalau gadis ini bukanlah manusia. Tian terkejut sedangkan Wang Luoli sudah sejak awal mengetahui hal itu. Xiao Hong yang marah berjanji akan membalas perbuatan mereka. Hetian berusaha untuk menenangkannya. Tapi Xiao Hong sudah terlanjur marah. Ia pun pergi dan meminta pilnya dari Wang Luoli. Seketika aja ia menjadi semakin marah karena telah ditipu oleh mereka bertiga. Xiao Hong mulai pergi sambil berjanji mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Dan jika sampai hal itu terjadi, maka mereka bertiga tidak akan bisa hidup dengan tenang. Setelah berselang lama dia pun kembali dikejutkan dengan kemunculan Hetian dan yang lainnya. Xiao Hong merasa begitu menderita karena seharusnya mereka itu pergi untuk mengganggu Raja Abadi dan bukan dirinya. Mereka bertiga ternyata sudah sadar tidak akan bisa mengalahkan Raja Abadi. Berhubung Xiao Hong terus mengeluh, Wang Luoli pun menutup mulutnya. Dia tahu betul kalau keberadaan Xiao Hong di mari untuk menjaga orang-orang yang datang kemari dari makhluk tersebut. Jadinya dia pun mengajaknya untuk membantu mereka mengalahkan musuhnya itu. Keheningan sempat terjadi hingga Xiao Hong memberitahu kalau semua itu tidak akan terjadi bahkan ayah dan ibunya saja tidak mampu mengalahkan musuhnya itu. Sontak apa yang dikatakan membuat Hetian dan yang lainnya terkejut dan bahkan tidak percaya. Tapi Xiao Hong membenarkan hal tersebut. Alasan mengapa sang Raja Abadi berada di makam pedang karena dulu telah disegel oleh ayah dan ibunya. Berhubung mereka masih tidak percaya, jadi dia akan menceritakan tentang kejadian pada 1000 tahun yang lalu. Awalnya cerita pun dihentikan karena kesalahan dalam menampilkan karakternya. Tapi Hetian meminta Xiao Hong untuk melanjutkan ceritanya. Namun ternyata sejak tadi Xiao Hong hanya menceritakan tentang perebutan pedang aja, tapi dia itu meminta mereka untuk mengingat kekuatan kedua orang tuanya. Hetian mengingatkan kalau kejadian itu sudah 1000 tahun yang lalu. Lantas bagaimana bisa Xiao Hong mengingat kejadian tersebut? Jadi Luoli meminta mereka untuk tidak saling menyalahkan karena lebih baik mereka mendengarkan cerita dari Xiao Hong aja. Kala itu kedua orang tuanya telah menempa sebuah pedang dan pedang itu sangat tajam yang bakal mampu menyebabkan kehampaan. Pedang itu disebut sebagai pedang Juxian. Inilah harta yang sejak tadi Hetian dan yang lainnya cari.
Ketika tahu pedang ini akan menjadi sebuah kekuatan yang tak terkalahkan, kedua orang tuanya pun kembali menciptakan pedang kedua yang mana ini penuh akan amarah dan penyesalan selama hidup mereka. Kedua orang tuanya menggunakan pedang ini demi berjuang menuju istana raja, yang singkat cerita pertarungan orang tuanya dan juga musuhnya akhirnya dimulai. Pertarungan itu diketahui memakan waktu selama 7 hari 7 malam dan setelah 3.000 ronde, pertarungan pun berakhir. Mendengar semua itu membuat Hetian dan yang lainnya menjadi sangat bangga. Tapi Luoli penasaran apakah musuh mereka sudah meninggal apakah belum. Ternyata cerita masih berlanjut kala itu kedua orang tuanya memang telah berhasil menghabisi musuhnya. Namun tanpa mereka ketahui musuhnya ini telah memasukkan jiwanya ke dalam pedang Yuxian. Jadi di saat mereka lengah, di sana jugalah sang musuh langsung menghabisi mereka. Singkat cerita, orang tua dan juga kedua pedang itu ikut terkubur bersamanya. Yang juga dikatakan sampai saat ini jiwa dari sang raja masih bersemayam di pedang Yuxian. Ia terus merebut tubuh para kultivator yang telah memasuki makam pedang ini. Yang semua ini dirinya lakukan demi bisa bertahan hidup dengan energi spiritual para kultivator. Ini jugalah yang menyebabkan mata orang-orang itu merah. Xiaohong sudah melakukan semua cara selama mungkin untuk bisa menahan lebih banyak orang yang menjadi budak dari sang raja. Hetian menjadi kesal dengan apa yang telah terjadi. Dia berjanji tidak akan membiarkan sang raja abadi menyakiti dunia manusia lagi. Wang Luoli ingat betul kalau kedua pedang juga telah terkubur bersama dengan kedua orang tua Xiaohong jika pedang itu masih ada. Maka Luoli ingin Xiaohong meminjamkannya kepada mereka. Tapi Xiaohong masih ragu karena mereka tidak akan mungkin bisa mengalahkan Raja Abadi. Hetian menenangkannya karena dirinya sudah kuat, jadi Xiaohong harus percaya kepada mereka. Apalagi mereka itu akan membalaskan urusan yang belum diselesaikan oleh kedua orang tuanya. Mendengar hal tersebut, Xiaohong pun paham dan akan membawa mereka untuk ke tempat pedang itu berada. Sebuah portal pun muncul yang mana ini adalah dunia kecil pembuatan makam baru. Seketika mereka sudah melihat pedang Jutian yang sempat berada di hadapan mereka. Tidak hanya itu saja, di sini juga tempat di mana kedua orang tua Xiaohong dimakamkan. Mereka penasaran apakah Xiaohong itu tahu nama kedua orang tuanya karena mereka ingin memastikan identitasnya. Hanya saja Xiaohong tidaklah tahu karena yang diingat kedua orang tuanya adalah yang terkuat. Segera basa-basi dia melemparkan pedang itu kepada Sang Seng, namun sebelum itu Xiaohong menghentikan mereka hanya untuk meminta agar mereka tidaklah mati. Pada akhirnya Hetian dan yang lainnya pun dengan gagah berani mulai menantang si Raja Abadi. Namun mereka bertiga ini sama sekali tidak tahu harus pergi ke arah mana. Selain itu mereka juga tidak bisa kembali menemui Xiaohong karena lupa dengan jalannya. Alhasil ketiga murid ini pun menjadi kebingungan sampai akhirnya Luoli mengajak mereka ke dalam antrian panjang. Setelah mengantri dalam waktu yang cukup lama, akhirnya mereka pun dibawa berpindah ke sebuah tempat yang mana terdengar sebuah suara yang menyambut mereka. Suara ini berasal dari pedang Yuxian roh Kaisar Abadi berada di dalam pedang itu. Terlihat kalau orang-orang yang telah kehilangan kendali atas tubuhnya itu menyerahkan semua kekuatan spiritual mereka dan langsung terjun ke bawah sana. Melihat semua itu membuat Luoli dan yang lainnya kesal karena Raja Abadi menganggap para manusia sebagai sapi perah untuk mempertahankan kehidupannya. Awalnya mereka mengira orang-orang itu telah tewas, namun nyatanya mereka masih baik-baik aja sebab tebing ini tidak begitu tinggi. Di tengah pembicaraan itu Raja Abadi menjadi begitu marah karena ketiga orang ini tidak memberikan hormat kepadanya. Sontak aja hal itu membuat Raja Abadi marah besar. Dia pun penasaran siapakah mereka karena beliau sudah menanyakannya, jadi ketiganya mulai memperkenalkan diri dengan ciri khas Sekte Abadi. Di sana Xiaohong hanya bisa melongo saja melihat perkenalan mereka. Sayang sekali Raja Abadi tidak suka melihat hal tersebut dan langsung menyerangnya. Beruntung serangan tadi tidak membuat mereka terluka cukup parah. Hanya saja mereka kesal karena Raja Abadi melakukan serangan secara diam-diam. Raja Abadi begitu kesal karena para budaknya telah berani menantang raja tertinggi. Mereka pasti belum pernah melihat wujud sempurna dari suatu makhluk. Namun Hetian hanya menganggap dia itu hanyalah sebuah pedang patah aja. Sontak hal ini pun semakin membuat Raja Abadi marah besar.
Hetian menganggapnya sebagai pengecut karena telah kalah dari manusia, namun malah bersembunyi di balik pedang yang patah ini. Di sana, sang raja terus melakukan penyerangan kepada Hetian sambil memberitahu kalau apa yang dia katakan itu tidak benar. Karena dia memilih untuk masuk ke dalam pedang itu karena hanya dengan begitulah dia bisa menjadi lebih sempurna dan lebih murni. Perkataan Hetian kali ini telah membekas di hati Raja Abadi. Ia pun terus aja melancarkan serangan tanpa henti kepadanya. Dirinya juga memberitahu kalau keberadaannya di sini hanya untuk membantu bangsanya menghancurkan dunia manusia. Apa yang dia katakan hanya ditertawakan oleh Hetian aja karena dia yakin bangsa mereka pasti telah lama menganggapnya mati. Bahkan jikapun dia masih hidup pasti bangsa mereka tidak ingin repot-repot menyelamatkannya. Muak dengan perkataannya, Raja Abadi pun mengeluarkan seluruh serangannya kepada Hetian agar bisa membungkam mulutnya. Untung saja semua itu tidak berhasil mengenainya. Luoli memanfaatkan hal tersebut untuk bisa menyerang Raja Abadi, namun semua itu juga tidak berhasil. Sebelum itu, kita malah dibawa ke beberapa saat sebelumnya yang mana Xiaohong memberitahu kelemahan dari pedang Juxian yang mana mereka harus mencari celah yang dibuat oleh kedua orang tuanya. 绝天剑！ 就能让他断裂。 Chu Sangseng berhasil melancarkan serangan akan tetapi itu masih belum cukup untuk bisa menghabisi Raja Abadi. Dia pun tertawa dan memberitahu kalau pedang Jutian yang tidak memiliki roh pedang sama saja dengan cangkang yang kosong. Mereka baru bisa mengalahkannya jika bisa menemukan roh pedang Jutian. Namun Raja Abadi langsung terkejut ketika melihat keberadaan Xiaohong karena ternyata dia adalah roh pedang Jutian. Akhirnya Xiaohong mengingat semua yang terjadi di masa lalu dan siapa dia sebenarnya. Raja Abadi memintanya untuk memikirkan 2 kali karena jika Xiaohong kembali menjadi roh pedang maka dia tidak akan bisa keluar lagi. Namun Xiaohong sudah membuat keputusan dia akan percaya kepada Hetian dan yang lainnya mengenai janji mereka yang ingin menyelesaikan urusan kedua orang tuanya. Maka karena itulah ia akan kembali kepada pedang Jutian. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.